kenal maka jangan Pak, tak kenal maka yuk kenalan dulu Pak. Ya. Ya. Ya, jadi kita selama 2 hari ini nanti berada di tempat ini kita training tentang topik ini. Ya pastinya trainingnya bukan saya bicara sendiri ya, kita pasti diskusi ya, kita berbagi pengalaman, itu yang akan kita lakukan. Ya, pertama saya akan perkenalkan tentang PT Johnson Indonesia. Jadi PT Johnson Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan training dan konsultasi. Nah, kami berdiri di tahun 2002 dan kami menangani banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik yang industri manufacturing, kemudian industri jasa, bank, asuransi, lembaga keuangan atau apapun gitu ya. Nah, jadi kami sudah masuk ke banyak perusahaan dengan industri bermacam-macam dan topik yang kami berikan pun bermacam-macam. Ada yang sifatnya teknikal, misalnya manajemen keuangan, marketing, manajemen HR, manajemen macam-macam, produksi juga, operasional. Nah, plus juga yang sifatnya soft skill, pengembangan diri dari setiap karyawan. Nah, jadi topik kami banyak dan diberikan dalam bentuk public training seperti sekarang ini. Jumlah peserta bervariasi ya. Nah, untuk topik ini hari ini, nah ini cuma 2 nih ya. Sebenarnya sebelumnya ada juga, tapi karena mungkin waktunya kurang cocok, kan kadang-kadang gitu ya, disesuaikan dengan waktunya. Atau kita juga melakukan in-house training, jadi di dalam perusahaan. Pesertanya satu perusahaan gitu aja gitu ya. Nah, jadi topik training kami juga macam-macam dan kami punya banyak trainer sesuai dengan latar belakangnya. Karena yang namanya training kita nggak bicara konsep ya, pastikan gimana nih penerapannya. Nah, itulah trainer kami juga banyak dan dengan latar belakang bermacam-macam. Dan saya sendiri Ani Wijaya. Nah, saya sebagai salah satu trainer dan konsultan di PT Johnson Indonesia. Ya, sebelum terjun ke dunia training dan konsultan, saya sama seperti ibu bapak, saya juga bekerja di perusahaan, pindah sana sini, ya nggak terlalu lama sih saya kerja, sekitar 20 tahun aja gitu ya. Pernah ke daerah Balaraja juga gitu ya. Nah, jadi saya bekerja sekitar 20 tahun. Saya kerja berpindah-pindah bagian, pernah di marketing, business development, di HR juga pernah, kemudian di bagian service quality control, tapi di industri perbankan ya. Jadi pindah bagian-bagian dan ya kata orang cari pengalaman gitu ya. Padahal carinya pengalaman plus dong ya pastinya ya. Ya karena saya punya target, kalau kerja saya harus mencapai target tertentu gitu ya. Nah, saya terakhir sebagai direktur HR, HSE plus QR, ya pakai lengkap lah gitu ya. Ya kalau orang pabrik paham lah gitu ya. Nah itu terakhir saya di sana dan akhirnya saya memutuskan saya terjun ke dunia training dan konsultan. Nah, jadi topik yang biasa saya bawakan pastinya sesuai dengan latar belakang saya dari bidang HR, iya, kemudian juga soft skill ya. Karena memang saya latar belakang dari psikologi, karena kalau psikologi paham orang ya, bisa baca orang gitu ya. Bukan bisa baca dengan ini ya, bukan dengan ilmu apa gitu enggak, tapi dengan ilmu psikologinya gitu ya. Nah, jadi bagaimana membuat orang-orang ini bisa memahami diri dan kemudian berkembang ya. Nah, itu sedikit mengenai saya, latar belakang saya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya miliki nanti kita bisa berbagi ya, kita bisa diskusi banyak hal, apalagi terkait dengan ini ya, right attitude and positive thinking ya. Jadi bagaimana kita berpikir positif, bersikap juga positif, sehingga pada akhirnya kita bisa berhasil di dalam bekerja ya. Yang paling menyenangkan, yang paling bagus, atau sebaliknya, yang paling menyebalkan, paling menjengkelkan, paling memalukan, pokoknya paling jelek lah. Karena kan sesuatu yang berkesan yang lebih banyak diingat ya. Contohlah kalau kita sekolah SD gitu ya, ketemu guru nih sekarang, yang diingat oleh guru biasanya yang paling pintar atau yang paling bodoh, paling bandel. Kalau yang biasa-biasa aja itu nggak diingat loh. Tapi coba yang paling pintar, oke lah, jelas yang paling pintar, paling baik, paling nurut. Sebaliknya yang paling bandel itu yang paling diingat. Nah, coba apa
kesan atau pengalaman yang paling ingat oleh Bapak Ibu? Silakan. Yang paling berkesan, yang nempel sampai sekarang dan nggak akan lupa. Ada? Silakan. Saya jadi kalau SD, jadi waktu itu kebetulan tukang kebunnya kan nggak ada. Jadi sementara untuk penguncian pintu itu diserahkan oleh teman saya dengan saya. Lama itu dari sekolah kelas 5 sampai kelas 6. Nah, yang pengalaman berkesannya adalah di PT ini saya pun sebagai seperti itu waktu lalu ya, mungkin beberapa tahun lalu. Jadi yang kunci pintu pabrik ya saya gitu. Jadi teringat masa lalu gitu. Jadi kok saya yang ini kan orang berpengalaman nih semuanya nih. Saya juga hampir sama dengan Pak Put. Sebenarnya yang hari ini saya ingin mendapatkan itu dan juga pertama saya ingin mendapatkan diri saya dulu, kemudian saya juga ingin sharing kepada calon-calon kandidat perusahaan ini seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi pertama memang belajar untuk diri sendiri dulu ya. Lalu diterapkan untuk yang lain ya. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang ini, tentang sikap, perilaku gitu ya. Kalau kita menuntut orang lain, nanti orang bilang, ibu ya. Ya kan? Bapak udah jalan. Nah, inilah tantangannya ya. Oke ya, nanti kita belajar tentang ini dan yang namanya belajar, apalagi belajar tentang pengembangan diri. Kemampuan non-teknis kita juga lebih baik. Nah, inilah proses belajar, jangan pernah berhenti belajar ya. Nah, itu kuncinya ya. Oke, baik. Kalau kita keluar dari situasi itu, kita bisa menciptakan kebahagiaan. Kita datang misalnya ke tempat orang kedukaan, gak mungkin dengan senyum-senyum gitu kan ya. Pasti kita akan jaga ekspresi kita. Nah, jadi memang situasi ada di sekitar kita, tapi yang menentukan kita mau bagaimana, kita jadi bagaimana, itu adalah kita sendiri. Memang dikatakan, oh tapi kan nasib yang menentukan yang Maha Kuasa. Iya, betul ya, kan kita nggak tahu masa depan ya. Jangankan masa depan yang jauh gitu, besok apa yang terjadi, atau nanti berapa jam lagi ya, kita nggak tahu kan. Nah, tapi bagian kita sebagai manusia, kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya contoh lah gini, cara umur, gak ada yang tahu umur ya. Lingkungan kerjaan, atau misalnya Anda berhadapan dengan atasan yang kata orang seluruh kantor gitu ya, menyebalkan. Anda kan nggak bisa rubah mereka, ya kan? Atau sistem manajemennya nggak menyenangkan gitu ya, pokoknya otoriter, semua otoriter, kayaknya kita nggak bisa berkembang di tempat ini. Anda nggak bisa merubah kan, sekalipun Anda di bagian HR gitu ya, nggak bisa langsung merubah. Nah, tapi apakah kita terus langsung hanya ya udahlah gitu ya, pasrah, kita nggak bisa berkembang, ya udah kerja. Evaluasinya, evaluasi proses. Biasanya habis training kan disuruh isi ya, gimana trainernya, gimana lingkungannya, gimana materinya, gimana metodenya, itu kan proses ya. Itu evaluasi tingkat 1. Evaluasi tingkat 2, biasanya ada pretest post test ya, ada pretest post test. Atau kalaupun tidak ada juga perusahaan yang meminta karyawannya ikut training, nanti sharing di kantor ya. Ada nggak yang seperti itu? Iya, sharing knowledge ya. Jadi diminta untuk presentasi, membagikan apa sih materi trainingnya. Ada seperti itu ya. Itu kan baru knowledge, pengetahuan ya. Itu level 2. Jadi dengan pretest post test kelihatan nih ya, tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Atau nggak harus nih pretest post test, nggak harus. Level 2 tadi dia presentasi ya, dia sharing pengetahuan. Nah itu kan juga dia membagikan pengetahuan. Kalau dia bisa, dia lancar, berarti dia menguasai ya. Tadinya mungkin dia tidak tahu, sekarang dia tahu. Ini sifatnya masih konsep nih, masih pengetahuan. Itu level 2. Level 3, ini catatan buat HR terutama ya. Level 3 itu
evaluasi behavior atau perilaku. Ya, evaluasi perilaku ini melihat apakah materi training yang didapat diterapkan atau tidak. Gimana perilaku dia di tempat kerja? Ya, misalnya training tentang hal teknis lah, paling gampang memang menilai teknis Pak. Ya, misalnya training tentang mesin, training tentang interview, itu kan teknis ya. Udah di training, terus nanti dilihat dilaksanakan tidak. Kalau dia bisa mengerjakan mesin, menangani mesin, oh berarti dia menerapkan pengetahuannya di tempat kerja. Ada perilaku yang muncul, ya. Atau training misalnya terkait dengan Kaizen, kan ada juga ya Pak ya. Training tentang leadership gitu ya, kan juga ada, ya. Pengetahuannya kan dapat di training kan, ya kan training ada diskusi melakukan sesuatu, itu masih sifatnya tuh pengetahuan, belum diterapkan di kehidupan nyata, kehidupan kerja. Nah, di level 3 ini dievaluasi, sudahkah apa yang didapat di training ini diterapkan? Biasanya nanti ini HR yang bikin project seperti itu, tapi yang bisa melakukan atasan. Jadi misalnya anak buah bapak ya ikut training, nggak mungkin HR tahu, karena kesehariannya HR kan tidak terlibat langsung, tidak melihat langsung, tidak merasakan, tidak mengevaluasi, menilai hasil kerja atau proses kerja. HR nggak tahu, ya. Apalagi punya berapa 3.000 karyawan, nggak mungkin HR. Ya, sejujurnya HR bikin project tapi HR belum tentu tahu di lapangan. Nah, disinilah kerjasama HR dengan atasan. Makanya kemarin yang saya katakan, every manager is HR manager. Setiap manajer, setiap atasan ya adalah manajer HR. Buat siapa? Anak buah. Nah, jadi yang bisa mengevaluasi training ini diterapkan atau tidak, siapa? Atasan. Nah, HR hanya mengingatkan, Pak, sudah dievaluasi bukan Pak? Lebih ke ini Bu, jadi nanti cara penyampaiannya biar mengena mereka itu teknisnya seperti apa gitu. Kita bisa bilang memang benar ketika diberitahu ya mungkin sekali dua kali susah untuk ini. Makanya kemarin saya gambarkan ada karakter orangnya, visual, yang auditori, terus kinestetik, itu ada cara-cara tertentu nggak buat oh ini harus seperti ini nih ya, orang yang memberitahunya biar dia tuh cepat memahami. Paling lebih ke situ kalau saya sih. Ya, tipe orang ya. Iya. Kemarin kan juga Anda sudah tes ya. Nah, nanti kita juga, itu kita singgung nanti deh ya sekalian nih ya. Kita mengenal tipe orang, pertama kita kenal diri kita. Ya. Terus yang kedua, bahwa tipe ini juga tipe secara umum. Orang tipenya ya seperti itu gitu ya. Nah, pertama kita tahu nih apa yang menjadi karakter kita, gimana nih kita mengelola diri kita. Dan yang kedua, kalau kita udah tahu tipe kepribadian orang, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita atau orang yang sama dengan kita, ya, termasuk tipe yang tadi ya Pak ya. Nah, nanti kita sekalian kita bahas, kita singgung ya. Oke. Ya karena kita bekerja tidak sendiri ya, nggak ada kan dia kerja sendiri ya. Apalagi sebagai HR nggak mungkin kerja sendiri, sebagai leader nggak mungkin kerja sendiri. Ya, walaupun ada leader atau leader gitu ya, udah mengurung diri gitu di kamar kerjanya gitu kan, di level tertentu dia di ruang kerja sendiri gitu ya, mengurung diri sendiri mikir gitu. Tapi nggak begitu cara kerjanya. Apa yang dipikirkan diterapkan kan ya ke anak buahnya. Nah ini kita kerja tidak sendiri, kita bekerja bersama dengan orang lain dan segala sesuatu harus ada istilah starting from me, dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi leader juga HR tadi kan dia jadi sorotan ya HR ya, mau di level apapun HR, level staff, level supervisor, level manager, HR itu jadi sorotan ya.
Makanya dulu saya di HR itu kalau itu karyawannya ada lebih dari 3.000 orang gitu ya, ada yang menikah, saya dapat undangan dari semua bagian ya, dari yang di head office, yang di pabrik, yang di cabang, pokoknya semua ngirim undangan gitu ya kalau ada yang menikah. Kalau atasan terima undangan biasanya dari anak buahnya aja gitu ya, dari teman satu departemennya. Kalau HR dari semua ya ini gambaran secara umum ya. Nah, atasan kan juga jadi panutan, role model ya. Anda bisa bayangkan kalau atasan sikapnya negatif, perilakunya negatif, Anda mau bicara apa ya, nanti anak buahnya ambil kaca, Pak kaca dulu Pak. Kamu harus kerja yang benar ya, kamu jangan ngomongnya asal ngomong ya, jangan asal bicara, semua dipikirkan. Kenapa ya? Biasanya apa kasih gitu ya, kaca Pak gitu, kaca bu gitu ya. Nah, role model ya, kita susah untuk mengarahkan orang kalau kita sendiri tidak melakukan. Bekerja, nilai saya B. Kalau saya pindah ke perusahaan itu, kecepatan lari saya bukan 5 km, saya udah latihan sampai 8 km per jam. Dengan harapan nilai saya jadi A dong. Kan di tempat lama 5 km, nilainya B. Kalau 8, wih itu A plus sekali gitu kan ya, bayangan saya kan begitu. Tapi ternyata waktu dinilai, saya cuma dinilai C. Protes dong. Kecepatan lari saya dulu 5 km, nilainya sudah B. Sekarang saya 8, harusnya A plus. Masa cuma dinilai C? Terus perusahaannya bilang, standar kita nggak itu. Standar di perusahaan kita 8 km per jam, itu baru C nilainya. Kalau mau dapat B, harus 12 km per jam. Nah kan saya nggak tahu. Nah, sama. Kalau orang mau mencapai target yang ditetapkan, mau nilai apa? Menilai A, B, C, D, E. Nih, nilai A ya, kalau Anda bisa melakukan ini. Nilai B kalau mencapai ini, C gini. Kalau dari awal dikasih tahu, karyawan menentukan